Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Kak Tiara harap semuanya sehat, sukacita dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Kak Tiara mau bercerita, mau sharing tentang bagaimana kita sebagai tonggak generasi penerus gereja ini, gereja masa depan, bermisi di tengah pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa sejak tahun 2019 yang lalu, virus corona atau COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Banyak orang yang sangat terpengaruh, berdampak dari virus COVID-19 ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa melakukan kegiatan ataupun pelayanan secara umum. Juga banyak orang dan termasuk kita mungkin mengalami ketakutan dan kecemasan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana ya kita dapat ambil peran dalam bermisi di tengah pandemi? Ada banyak hal teman-teman untuk kita ikut mewartakan Kristus di tengah-tengah pandemi. Bagaimana ya Kak caranya ya? Nah, salah satunya adalah, nih, Kak Tiara punya gambar. Sedang apa mereka? Sedang menyisihkan mainan yang masih bisa digunakan untuk dibagikan kepada teman-teman di panti asuhan. Atau juga seperti ini. Nah, ada dua anak yang saling berbagi. Kita bisa berbagi dengan teman-teman, dengan sesama kita yang sering kita jumpai. Dengan berbagi kasih, dengan apa yang kita miliki, kita sudah turut serta bermisi. Ada juga yang lainnya, salah satunya juga dengan berkomunikasi. Sekarang komunikasi caranya banyak. Kita memang harus berjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tapi jangan lalu berjarak terlalu jauh ya, sampai tidak bisa berkabar, menanyakan kabar temannya. Kita bisa video call, bisa WA, bisa Zoom seperti ketika kalian bersekolah toh. Nah, tetap menjalin komunikasi meski secara terbatas. Ya, dengan berkabar kita mengetahui kabar teman-teman kita. Mungkin ada yang sakit, kita sapa. Supaya dengan demikian dia tidak merasa sendiri, dia ada temannya. Karena kita tahu kabarnya, kita memberi kabar kita juga sedang baik-baik saja. Kita bisa saling cerita di saat kita video call. Yang ketiga adalah tetap beribadah meski secara online. Untuk adik-adik yang usianya kurang dari 10 tahun, bisa ikut sekolah minggu secara online. Nah, cara yang lain adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan memakai masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, selalu sedia dan menggunakan masker. Nah, seperti ada pada gambar ini. Mengurangi mobilitas dan atau bepergian, serta menjaga imunitas kita supaya tetap sehat dengan makan makanan yang bergizi dan rutin olahraga. Juga istirahat yang cukup. Nah, pengalaman yang lain dari Kak Tiara sendiri tentunya, pada saat itu Kak Tiara pernah mengalami yang namanya COVID-19. Kebetulan Kak Tiara pernah terpapar COVID-19. Ada rasa jengkel loh, cemas, takut, karena kan bahaya ya kena COVID itu. Tapi Tuhan kirimkan cintanya. Tuhan sayang sama Kak Tiara, maka banyak orang yang menguatkan dengan tadi. Ada yang telepon Kak Tiara, ada yang ngirimin makanan, ada yang mendoakan Kak Tiara. Dengan begitu, kita menjadi tetap semangat dan bahagia, biar cepat sembuh. Nah, mari teman-teman, adik-adik,
Mari kita peduli untuk turut serta menjaga diri, keluarga, dan sesama. Gereja turut hadir dalam kecemasan dunia dengan berbagai macam cara yang kreatif untuk menyapa umat di luar sana. Kak Tiara punya ayat yang bagus nih buat teman-teman. Dengarkan ya. Ayatnya dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius bab 4 ayat 12. 1 Timotius bab 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, bagus ya ayatnya. Di situ Rasul Paulus mengingatkan, jangan berkecil hati, meskipun kamu kecil, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Engkau bisa menjadi teladan. Selamat bermisi di tengah-tengah masa pandemi ini lewat keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah.